Cut Nyadin dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar, wilayah Enam Mukim pada tahun 1848. Ayahnya bernama Teku Nanta Sutia, seorang luli balang Enam Mukim yang juga merupakan keturunan Datuk Makudum Sati, perantau dari Minangkabau. Pada masa kecilnya, Cut Nyadin adalah anak yang cantik. Ia memperoleh pendidikan pada bidang agama yang dididik oleh orang tua ataupun guru agama, dan rumah tangga, memasak, melayani suami, dan yang menyangkut kehidupan sehari-hari yang dididik baik oleh orang tuanya. Banyak laki-laki yang suka pada Cut Nyadin dan berusaha melamarnya. Pada usia 12 tahun, ia sudah dinikahkan oleh orang tuanya pada tahun 1862 dengan Teku C. Ibrahim Lamnga, putra dari Uli Balang Lamnga 13. Mereka memiliki satu anak laki-laki. Aceh memang cukup tangguh. Memang komandan, seharusnya kita harus mengambil tindakan. Tindakan katamu? Itu sangat mudah. Apa maksud Anda, komandan? Bukankah persenjataan kita cukup canggih? Apapun kita bisa lakukan. Meriam, bagaimana kita tembakan saja Meriam ke Aceh? Bagus juga. Kasih aku mempunyai pedang seperti itu. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel Van Entrepen. Perang Aceh pun meletus. Aku melihat suamimu pergi bersama pasukan Aceh. Pasukan Aceh, apakah ini ada hubungannya dengan Belanda? Sepertinya aku dengar dari suamiku Belanda melepaskan meriam. Mari kita tenangkan warga dan sampai berita ini sampai kepada warga. Kesultanan Aceh dapat memenangkan perang pertama. Ibrahim Lamnga yang bertarung di garis depan kembali dengan sorak kemenangan. Sementara Kohler tewas tertembak pada April 1873. Kematian Kohler sangat menguntungkan bagiku. Lihatlah, diriku sekarang telah menjadi jenderal. Kita punya strategi baru. Gloy, kau minta usulan strategi dariku. Bukankah tugasmu lah yang membuat strategi? Dan akulah yang menyetujuinya. Saya hanya bertanya kepada jenderal. Saya merupakan mantan pengatur strategi yang hebat. Di bawah pimpinan Jan van Swieten, daerah Enam Mukim dapat diduduki oleh Belanda pada tahun 1873. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada masalah apa lagi, Mutia? Ayo kita pergi sekarang. Ayolah. Ibu-ibu dan rombongan sudah mulai mengungsi. Bawa anak-anakmu dan kita pergi. Suamiku, dia berjuang untuk Aceh. Baiklah. Cut Nyadin dan bayinya akhirnya mengungsi bersama ibu-ibu dan rombongan lainnya. Ketika Ibrahim Lamnga bertempur di Geletarum, ia tewas. Kurang ajar kau Belanda. Kau telah membunuh suamiku. Akan kuhabisi kau dengan tanganku. Aku akan menghancurkanmu. Yang sekarang Sudah tua begini, mungkin saja ada yang tertarik denganku. kau harusnya senang akan hal itu. Bagaimana aku bisa senang? Sudahlah, dia telah menunggumu. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Teuku Umar. Saya tahu. Saya ingin melamar engkau, Cut Nyadin. Untuk apa? Maaf, tapi saya tak bisa menerima Anda. Cut Nyadin, engkau memang wanita yang kuat, tangguh pendirian. Jika engkau menikah denganku pada suatu saat nanti, aku akan memperbolehkanmu untuk ikut perang. Dengan begitu, engkau bisa menghabisi Belanda dengan tanganmu sendiri. Baiklah, aku akan menerimamu dengan persyaratan kau benar-benar menepati omonganmu yang tadi. Itu taktik yang cukup bodoh, suamiku. Tidak, itu taktik yang sudah kurencanakan sejak lama.
Aku berjuang untuk rakyat Aceh. Percayalah, aku tidak akan mengkhianati Aceh. Tapi Tengku Umar, Lihatlah sekarang. Aku bisa sedekat ini dengan Belanda. Aku bisa membodohi mereka. Percayalah kepadaku. aku percaya padamu. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Keesokannya, Tengku Umar dan pasukannya yang berjumlah 250 orang pergi ke Toraja dan menyerahkan diri kepada Belanda. Belanda sangat senang karena musuh yang berbahaya mau membantu mereka, sehingga mereka memberikan Tengku Umar gelar Tengku Umar Johan Pahlawan dan menjadikannya komandan unit pasukan Belanda dengan penuh kekuasaan. Di pengungsian, Kamu hebat. Sekarang dia memimpin pasukan kita. Aku harap dia Belanda hancur. Ya. Apa aku udah tahu apa yang akan dilakukan oleh suamimu pada Belanda? Aku tidak tahu. Bagaimana jadi Nadine? Harusnya suamimu memberitahumu. Tapi dia tidak. Pasti suamimu memberitahumu. Kenapa kau terdiam? Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Cik Iya, bolehkah saya meminjam Cik Nadine? Mengapa kau menyatakan hal itu padaku? Aku akan pergi. Cik Nadine, aku pergi dulu. Silakan berbicara. Kau memberitahunya? Tidak, aku harap dia tidak tahu. Bagaimanapun dia adalah seorang anak petinggi. Apapun informasi dia akan tahu. Aku ingin dia tidak tahu. Sudahlah, kita berjuang untuk Aceh. karena merahasiakan rencana itu, Tengku Umar dan Cut Nyadin dituduh sebagai pengkhianat oleh orang asing. Pengkhianat! Kau dan suamimu adalah pengkhianat, Cik Nadine. Sopankan suara kau. Aku lebih tua darimu. Untuk apa aku sopan pada pengkhianat? Kenapa, Cik Nadine? Sekarang berikan aku kesempatan untuk bertanya padamu. Di mana rasa hormatmu pada suami pertamamu yang hingga meninggal membela rakyat Aceh? Dan sekarang kau mengkhianatinya. Cik Nadine, dulu aku mengira kau adalah wanita Aceh yang pemberani dan tangguh. Tapi sekarang kau bahkan terlalu rendah, sangat rendah dikatakan seperti itu. Kenapa, Cik Nadine? Apa salah rakyat Aceh kepadamu? Pergilah Mutia. Baiklah, aku akan pergi. Terima kasih atas pengkhianatanmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Cik Nadine? Sebaiknya kau hentikan bicara itu. Kenapa? Aku tak mau rakyat Aceh mengira kita adalah pengkhianat. Kita bisa berhenti melakukan rencana ini. Kita bisa melawan Belanda tanpa harus pura-pura bersekutu dengan mereka. Itu sangat menjijikan. Istriku Cik Nadine, rakyat Aceh sudah mengetahui akan maksud kita yang sebenarnya. Rencana kita sudah mendekati berhasil. Aku sudah mempelajari taktik Belanda yang mengumpulkan pasukan Aceh. Tenang saja, kita hanya menunggu hari itu saja. Maafkan aku suamiku karena telah mengeluh seperti ini. Percayalah, selagi kita masih berada di jalan benar, Allah senantiasa berada di samping kita. Esokannya, Tengku Umar berkata bahwa ia akan menyerang basis Aceh, tetapi perkataan itu hanya bulan belaka. Kurang ajar. Bisa-bisanya aku ditipu oleh Tengku Umar. Aku tak bisa membiarkan ini, Bloy. Tentu, kita harus melakukan pembalasan, Indra. Kita jangan mau dikatakan lebih bodoh dari rakyat Aceh. Benar, kita tidak bisa dibodohi oleh mereka. Bloy, cepat lakukan operasi besar-besaran untuk menaklukkan Tengku Umar dan istrinya. Jens van Sweden tidak becus dalam hal ini. Jenderal, saya mendapatkan beberapa informasi. Berikan apa yang kau punya. Aceh telah menekan kita. Mereka telah menyerang Kutaraja dan Melabo. Sepertinya kita harus mengirim sesuatu ke Aceh. Apa itu, Jenderal? Demorses. Apa, Jenderal? Sekarang Aceh pasti telah dilanda ketakutan. Kau benar.
Tapi tidak mungkin kita hanya sampai di sini saja. Maksud jenderal masih memiliki rencana? Saya orang Aceh yang bukan termasuk pasukan pemberontak. Baik jenderal, tapi apa yang kita lakukan padanya? Suruh dia untuk memata-matai pasukan pemberontak. Pastikan dia memberikanku informasi yang berharga, bukan sampah. Akan saya usahakan, jenderal. Saya permisi. Silakan. Ada apa? Kenapa kau mendatangiku? Maafkan aku, Cik Nadine. Tapi suamimu, Ada apa dengan suamiku? Apa yang terjadi dengannya? Eko Umar, gugur tembak peluru. Kau pasti salah. Kau pasti belum mati. Cut Gambang, sebagai perempuan Aceh, kita tidak boleh menumpahkan air mata untuk orang yang sudah syahid. Apakah Anda baik-baik saja, Cik Nadine? Aku baik-baik saja, Bang Mawar. Apakah perlu saya melakukan makanan minum? Tidak usah. Sebaiknya Anda lebih banyak beristirahat. Jika aku terlalu banyak istirahat, rakyat Aceh bisa banyak yang terbunuh. Kemana kamu, Mawar? Aku akan pergi dan aku akan kembali. Semoga Anda senang ketika saya kembali. Baiklah. Ada apa, Pak? Cik Nadine, kau tidak apa-apa? Bawa anak tidak. Tidak, aku tidak anu. Mohon berterima kasih. Mak, tidak, Mak. Mak! Cut Nyadin ditangkap, sementara Cut Gambang berhasil melarikan diri ke hutan dan meneruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibunya. Pada tanggal 6 November 1908, Cut Nyadin meninggal karena usianya yang sudah tua.